Halo, salam sejarah. Berjumpa kembali dengan Paniko. Kali ini saya akan bercerita tentang Raden Wijaya, raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Ini menarik ya, karena sampai masa-masa sekarang namanya sering dimunculkan. Bahkan 3 tahun lalu mantan presiden kita SBY itu memunculkan namanya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Raden Wijaya menjelang pemilu tentunya. Oke, kita skip bicara-bicara politik yang agak-agak praktis ya. Kita kembali ke sejarah. Ya, jadi Raden Wijaya ini eksis pada masa kerajaan Singasari awalnya. Masa raja terakhirnya itu Raja Kertanegara. Waktu itu menjelang akhir kekuasaannya datanglah tamu dari negeri Kekaisaran Mongol ya. Kekaisaran Mongolia, terusnya datang utusannya, biasanya sangat disegani, tapi pas dia ke tanah Jawa utusannya bukan lagi disegani tapi juga dilukai oleh Kertanegara dan disuruh pulang. Akhirnya ini beberapa tahun lagi akan kembali dengan cerita yang lain. Jadi saat-saat seperti itu nantinya tiba-tiba secara tidak terduga dari wilayah bawahnya dari kerajaan Singasari ini, yaitu Gelang-Gelang, Jaya Katuang itu melakukan serangan pertama dari arah utara. Dikirimlah pasukan Raden Wijaya dengan tentaranya yang terbaik ke sana. Pas dihadang ke sana di arah utara perbatasan, ternyata nanti datang lagi pasukan yang jumlah yang lebih besar menyerang dari arah selatan. Jadi sudah mulai tipu-tipuan waktu itu serangannya dengan strategi yang cukup canggih ya. Jadi ada memberi umpan tapi nanti ada smash dari arah yang lain. Jadi masuk pasukan Jaya Katuang dengan pasukannya itu hampir tidak terbendung ya. Maksudnya ya kita bisa tahu lah, Singasari lagi asik-asiknya ekspansi, terusnya ada serangan pura-pura tipuan sehingga pasukan terbaiknya dikirimkan ke sana, sehingga kita bisa perkirakan juga di Singasari waktu itu yang di kota di sekitar keraton atau istana raja adalah ya pasukan mungkin yang sangat sedikit sekali yang terbaiknya, dan sebagian adalah pasukan mungkin yang bukan kelas 1 ya, bisa juga pasukan yang di KW2, KW3 ya. Dan akhirnya ya cerita menyedihkan terjadi. Kertanegara gugur dalam pertarungan tersebut sehingga Singasari bisa diduduki oleh Jaya Katuang. Raden Wijaya yang sedang berperang di sisi utara, dia mau kembali ke Singasari mendengar kabar bahwa Singasari justru telah takluk meskipun Raden Wijaya membawa kabar kemenangan pasukannya. Akhirnya dia harus menyingkir. Raden Wijaya diberi bantuan oleh ada kawan-kawan Arya Wiraraja di Madura, terusnya sama pengikut-pengikut setianya ke sana. Terusnya ya ada mediasi juga, jadi mulai ada hubungan baik dengan penguasa yang baru yaitu Jaya Katuang, sehingga ada tanah di daerah yang dikuasainya waktu itu di daerah Dusun Tarik kurang lebih, dan bisa bermukim di sana dengan pasukannya. Dan tidak berapa lama kemudian datanglah pasukan Cina Mongol, Kubilai Khan dengan bala tentaranya. Tujuannya satu, menghukum raja di tanah Jawa. Wah, langsung dong cling aja pemikiran Raden Wijaya melihat, wah ini peluang nih. Akhirnya adakan pendekatan dengan pasukan yang datang, diberitahukan bahwa ya dulu terjadi kejadian seperti itu memang, dan sekarang penguasanya adalah bernama Jaya Katuang. Jadi kalau mau balas dendam dan tanda kutip ya sikatlah itu Jaya Katuang, karena itu yang dulu penerus dari yang melukai utusan dari kekaisaran yang sangat hebat waktu itu. Akhirnya bersekutu dengan pasukan Cina Mongol ini dan menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang yang dulu menangnya karena strateginya dia, karena melawan pasukan yang bukan nomor wahid, akhirnya ya tunggang langgang dan akhirnya gugur ya, diserang oleh pasukan Cina Mongol yang luar biasa ini dengan lawan perang.
yang luar biasa juga. Diperkirakan ya sudah bisa perang ke mungkin ke Persia, ke arah Asia Barat, ke arah Eropa dan sebagainya. Oke, akhirnya berpestalah mereka, berpesta kemenangan. Di tengah-tengah pesta tersebut, di tengah-tengah euforia kemenangan, akhirnya Raden Wijaya mengambil celah untuk menyerang pasukan Cina Mongol ini. Akhirnya dikabarkan pasukan Cina Mongol ini banyak jatuh korban dan akhirnya harus meninggalkan wilayah Jawa dan sampai kini tidak kembali lagi ya. Menjadi catatan buruk bagi Kaisaran Cina Mongol yang sangat berkuasa waktu itu. Usaha penaklukan tanah Jawa gagal total alias gatot ya. Kita beranjak ke Raden Wijaya. Raden Wijaya nantinya dia berhasil ya, ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi Raden Wijaya ini akhirnya dinobatkan sebagai raja pertama dari kerajaan Majapahit. Dia memulai dinasti yang baru, memulai sejarah baru dari kerajaan yang nantinya dianggap sebagai kerajaan paling besar di Nusantara. Itulah secuplik kisah tentang Raden Wijaya, seorang yang gagah perkasa, seorang yang berpikiran cerdas dan juga bisa melihat situasi untuk kepentingan ya bangsanya, rakyatnya. Semoga kita juga bisa memanfaatkan hal-hal yang baik dari pembelajaran sejarah sehingga kita juga bisa melihat ke depan secara lebih positif. Salam sejarah, merdeka.